Palembang. Tapi kalian tahu nggak sih cerita unik di balik pempek? Hai, nama saya Siti Agrahayu Zetiandika bersama dengan rekan saya. Hai, saya Frita Keisha. Kami akan memperkenalkanmu kepada pempek. Berdasarkan cerita rakyat, pada tahun 1617, hiduplah seorang lelaki tua berumur 65 tahun yang tinggal di tepian sungai. Ia merasa prihatin menyaksikan sampah ikan dari sungai yang tidak diolah dengan baik, yaitu hanya dengan digoreng atau dengan dipindang. Maka dari itu, kakek mencoba teknik pengolahan lain, yaitu dengan mencampur ikan giling dengan tepung tapioka untuk menghasilkan makanan baru. Makanan tersebut dijual oleh para kakek dengan cara bersepeda mengelilingi kota. Pembeli memanggil lelaki tersebut dengan panggilan Pempek sendiri ada berbagai macam. Pempek telur, pempek lenjer, pempek bulat, pempek kulit, pempek kapal selam, dan lain-lain. Nah, sepertinya teman-teman saya sudah menjelaskan nih, mulai dari sejarah pempek sampai ke jenis-jenis pempek. Nah, apakah kalian penasaran dengan perkembangan pempek di masa ini? Baiklah, ikut dengan saya. Nah, sekarang saya berada di depan pabrik pempek Beringin. Pempek Beringin merupakan salah satu produsen terbesar untuk pempek di Sumatera Selatan. Sekarang kami mempunyai kesempatan untuk menginterview salah satu karyawan dari pempek Beringin ini dan juga memperlihatkan kalian proses dari pembuatan pempek ini. Baiklah, sekarang saya akan menginterview dengan pemilik pempek Beringin, dengan Ibu Vivi, ownernya pempek Beringin Palembang. Oke, seperti yang kita tahu, kita tadi belajar tentang sejarah dari pempek ya. Terus bagaimana sih sejarah dari pempek Beringin ini? Sejarah pempek Beringin berdiri pada tahun 1971. Saya adalah generasi kedua penerus pempek Beringin. Wah, sampai generasi kedua ya. Nah, apa sih yang membuat pempek ini sangat spesial sampai mau dijadikan sebuah bisnis? Saya rasa Palembang ini wisatanya lumayan mau berkembang. Jadi kayaknya bisnis pempek makanan khas Palembang itu kita harus lebih tingkatkan lagi dan lebih diperkenalkan lagi. Baiklah, sekarang kan kita ada di masa pandemi nih. Apakah ada perbedaan dalam kinerja sebelum pandemi dan setelah pandemi? Selama pandemi COVID-19 ini, kinerja di pempek Beringin tetap melakukan perbaikan. Selain itu kita juga melakukan pengurangan karyawan dan jam kerja. Sementara ini kami lakukan. Nah, jadi itu dampak dari COVID-19 kepada perusahaan pempek ini. Nah, ditambahkan dengan era globalisasi tetap berkembang ya. Apakah kebudayaan makanan khas Indonesia ini akan tetap dilestarikan atau dipertinggalkan ya? Tetap dilestarikan dan tetap dikembangkan dan tetap diperkenalkan ke seluruh Nusantara sampai ke internasional. Nah, dari Ibu tadi udah menjelaskan ya banyak program untuk melestarikan kebudayaan ini. Jadi dari mana saja sih konsumen pempek ini? Dari semua jenis kalangan. Tapi terutama untuk wisatanya harus kita lebih perkenalkan lagi produk kita. Jadi kita tahu ya banyak konsumen dari pempek Beringin ini. Apakah ada rencana lebih untuk menyebarluaskan budaya ini, pempek ini? Yang pasti kita akan memperluas makanan khas Palembang ini sampai ke internasional. Terus
sementara kita masih ke Malaysia sama Singapura. Wah, jadi pempek ini sudah disebarluaskan sampai ke negara lain ya. Nah, seperti yang kita tahu kan makanan pempek ini merupakan makanan khas tradisional. Apakah ada dampak-dampak dari menjualkan produk-produk lokal? Dampaknya pasti kita akan meningkatkan kinerja kerja, terus meningkatkan produk makanan khas Palembang ke era nasional sampai ke internasional. Baiklah, soal tadi merupakan soal terakhir dan interview kita. Terima kasih atas waktunya. Semoga pempek beringin ini tetap maju ya, sampai internasional ke luar negeri, siapa tahu ke Eropa. Amin, amin, amin. Nah, itu adalah sesi dari interview kita. Kita akan sekarang menunjukkan proses pembuatan dari pempek ini. Itu ada Mas Adi. Nah, bagaimana
proses pembuatan pempeknya tadi, seru bukan? Dan sekarang kami sedang berada di Mall PTC dan kami akan mewawancarai beberapa orang. Kita mau wawancara nih Kak tentang pempek. Apakah Kakak berkenan dan soalnya akan direkam? Ya, Tapi tujuan untuk perekaman ini untuk hal yang positif Pak ya. Iya, untuk yang positif. Menurut Bapak, apakah pempek masih diminati oleh masyarakat Palembang? Saya rasa sih kalau untuk makanan khas ya, itu pasti secara turun-temurun pasti tetap diminati sih seperti itu. Kalau Kakak sendiri, apakah menyukai makanan pempek? Untuk awalnya sih ya, di sini kan saya bukan asli Palembang. Yang pada awal itu saya masih heran pempek itu makanan khas seperti apa. Cuman di lain sisi karena ingin mencoba pertama kali mungkin kurang suka, tapi setelah beberapa kali coba kembali akhirnya menjadi ketertarikan yang terulang-ulang. Makanya sampai saat ini juga masih suka sekali dengan pempek. Suka pempek, semua jenis pempek sih sebenarnya, tapi kalau lebih ke pempek lenjer. Bagaimana cara melestarikan budaya pempek di kalangan kaum muda yang lebih menyukai makanan atau budaya luar? Cara menyukai makanan pempek untuk masyarakat luar ya, tentunya menyebarluaskan saja sih seperti itu. Contohnya ya, kalau untuk di luar Palembang, yang dimana untuk masyarakat Palembang untuk di luar kotanya ini mau melestarikan budaya pempeknya ini untuk di budaya lain, pasti akan semakin banyak diminati oleh orang-orang luar sana. Seperti itu. Mungkin lebih diinovasiin ya dalam bentuk misalnya lebih dimodernin bentuknya atau disediainnya lebih modern kayak itu, nah supaya anak-anak yang sekarang milenial kan khususnya lebih tertarik kayak itu untuk mengkonsumsi pempek. Menurut Kakak, apa aja sih jenis-jenis pempek yang Kakak tahu tapi gak diketahui oleh orang lain gitu? Kalau jenis pempek sebenarnya banyak. Saya rasa sih semua orang, kalau khususnya orang Palembang pasti semuanya tahu kan jenis pempek. Tapi yang jarang itu menurut saya mungkin pempek adaan ya, atau pempek yang nggak pakai jenis ikan gitu. Oke, kalau begitu makasih Kak. Maaf mengganggu waktunya ya Kak. Hai semua, setelah perkenalan dengan pempek, kalian tahu nggak sih nutrisi apa saja terkandung di pempek ini? Pempek, makanan yang mencari konsumsi masyarakat Palembang ini ternyata mengandung banyak nutrisi. Tak disangka, kandungan gizi yang dimiliki pempek sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Pempek mengandung protein hewani yang sangat baik. Protein ini sendiri diambil dari ikan seperti tenggiri yang pada 100 gramnya mengandung protein sebanyak 21,5 gram. Sedangkan karbohidrat sebagai sumber tenaga yang dimiliki oleh pempek berasal dari sagu atau tepung tapioka. Berdasarkan publikasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, pada 100 gram pempek mengandung sebanyak 182 kalori dengan 9,2 gram protein, 3,8 gram lemak, 27,8 gram karbohidrat, 401 mg kalsium, 116 mg fosfor, 2,4 mg zat besi, serta pempek sendiri mengandung vitamin A dan vitamin B masing-masing sebanyak 13 IU dan 6,16 mg. Perlu diingat, nilai gizi yang terdapat pada pempek bisa berubah karena berbagai macam faktor, seperti perbedaan jenis, bahan, dan cara pengolahan. Wah, tidak disangka kita sudah menghabiskan waktu yang cukup lama mempelajari tentang pempek. Saya harap setelah ini kalian jauh lebih paham ya tentang pempek. Saya Felicia Akling untuk pamit dan sampai jumpa kembali.